Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Sadah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat kuis. Di sini saya menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, untuk membuka Kahoot, pertama kita search Kahoot dulu ya di Google. Di sini ada banyak pilihannya. Nah, maka ini ada Kahoot IT, ada kahoot.com. Yang kita pilih adalah yang kahoot.com. Kita klik. Baik, jika sudah akan tampil layar seperti ini. Ada pilihannya sign up atau login. Nah, untuk sign up ini jika kita belum mempunyai akun. Nah, jika sudah mempunyai akun, kita pilih login. Dan kebetulan saya sudah mempunyai akunnya, sehingga saya klik login. Nanti akan muncul tampilan untuk memasukkan username kita atau email. Di sini saya sudah mempunyai email dan password yang sudah tersave, sehingga saya tinggal login. Kita tunggu untuk masuk. Nah, setelah login kita masuk ke akun Kahoot kita. Maka kita langsung memilih create ya, untuk membuat kuis baru. Kita klik create di kotak biru ini. Akan tampil tampilan kuis seperti ini masih kosongan. Nah, sebelum kita membuat kuis, kita klik setting dulu ini untuk membuat judulnya, enter Kahoot title. Ini saya akan membuat kuis tentang suhu dan kalor, sehingga saya beri judul suhu dan kalor. Kemudian ada deskripsi yang boleh diisi, boleh tidak, opsional. Ini saya isi misalkan IPA kelas 5 semester 2, seperti itu. Yang ini boleh ditambah gambar, monggo. Ini saya tidak menambah gambar ya, langsung saya done untuk bisa melanjutkan kuis saya. Oke. Nah, di Kahoot ini setiap aktivitas kita langsung tersave ya di My Draft. Kemudian kita akan memulai kuis. Di sini sebelah kanan ada pengaturan untuk kuis kita, mulai dari question type, berarti ini tipe kuis kita. Ada beberapa tipe kuis di sini. Di akun saya baru ada 2 tipe yang aktif, yaitu kuis dan true or false. Nah, untuk soal pertama saya pilih yang kuis. Kemudian ada pengaturan waktunya juga. Masing-masing soal ya, masing-masing soal ada pengaturan waktunya. Kapan, berapa lama soal itu bisa dikerjakan. Nah, menyesuaikan dengan tingkat kesulitan soal kita. Jika soal kita tidak terlalu sulit, maka ini ada pilihannya 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, bahkan sampai 4 menit ya. Insya Allah soal yang pertama 20 detik cukup. Saya tidak merubahnya, tetap 20 menit. Kemudian poinnya standar, berarti tidak ada kelipatannya. Ini ada pilihannya ya. Ada standar, kemudian double point. Nah, double point ini berarti kelipatan dari poin standarnya. Kemudian jika kita menghendaki tidak ada poin, maka bisa kita pilih no point. Nah, untuk kuis yang akan saya buat, saya menggunakan poin standar. Sebenarnya poin ini juga nanti akan bisa memberikan semangat ke anak-anak, karena setiap selesai mengerjakan satu soal akan muncul hasilnya, dan anak-anak akan bisa mengetahui dia berada di peringkat mana, seperti itu setiap soal selesai dikerjakan. Baik, saya pilih yang standar. Kemudian untuk kuis di sini ada pilihan single or multi. Atau single ini berarti jawaban yang harus dipilih anak-anak adalah satu jawaban saja. Jika multi, maka jawaban yang dipilih anak-anak bisa lebih dari satu jawaban. Nah, saya pilih yang single. Berarti hanya ada satu jawaban yang harus dipilih anak-anak. Baik, saya mulai untuk soal nomor 1.
1, saya pilih multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di setiap soal ini ada pilihan untuk bisa menambahkan gambar. Namun untuk soal nomor 1 saya belum menambahkan gambar dulu, cukup pertanyaan saja. Saya masukkan pilihan jawabannya. Ada 4 pilihan jawaban. Kemudian kita klik salah satu jawaban yang menjadi kunci ya, kunci jawaban. Ini harus kita pilih karena ketika mengerjakan nanti anak-anak langsung bisa mengetahui jawabannya salah atau benar, juga untuk koreksi kita ya, nanti di report atau di hasil rekapan pekerjaan anak-anak. Baik, sudah saya klik. Jika sudah selesai satu soal, ini otomatis tersave, maka kita bisa langsung memilih add question untuk melanjutkan soal nomor 2. Nah, soal nomor 1 sudah otomatis tersimpan. Untuk soal nomor 2 saya mencoba menggunakan true or false. Nah, ini true or false. Ini untuk true or false, pilihan pengaturannya ada tipe, time limit 20 detik, saya tidak merubahnya, insya Allah perkiraan cukup 20 detik. Kemudian poinnya standar sama dengan nomor 1. Poin ini bisa menyesuaikan dari tingkat kesulitan soal juga ya Ustaz Sadah. Jika soal itu sulit, mungkin bisa ditambah poinnya menjadi double poin seperti itu. Namun jika soalnya standar, poinnya juga standar, tidak apa-apa. Lalu ini sesuai kebijakan dari masing-masing guru untuk membuat penilaian ke siswanya. Berikut soal nomor 2, saya akan mencoba menambahkan gambar. Nah, saya akan ambil gambar. Ada beberapa pilihan. Kita juga bisa menambahkan video nggih Ustaz Sada, video pendek ini dengan mengklik YouTube link. Kemudian jika menambahkan gambar, upload image, ini berarti kita mengambil gambar dari folder kita di komputer atau laptop kita. Kemudian ada pilihan image library, ini kita memilih dari gambar yang ada di Kahoot. Nah, saya mengambil dari Kahoot saja untuk gambar yang akan saya masukkan. Nah, di sini ada banyak pilihan gambar, ada animals, ada art, kemudian ada bisnis, gambar, ada food and drink, banyak pilihannya menyesuaikan dari soal yang akan kita buat. Ada histori, sejarah, kemudian gambar matematika. Nah, menyesuaikan dari soal yang akan kita buat. Nah, karena soal saya berhubungan dengan IPA, maka saya memilih Science and Technology. Nah, di sini ada banyak gambar yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan soal kita. Baik, saya akan memilih salah satu gambar yang akan mendukung soal saya. Saya pilih ini. Nah, otomatis akan masuk. Kemudian seperti halnya soal nomor 1, kita klik salah satu jawaban yang merupakan kunci ya, kunci dari jawaban. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lanjut soal berikutnya. Nah, ini sudah tersave ya. Kita lanjut soal dengan klik add question. Oke, untuk soal nomor 3 saya pilih true or false lagi. Pengaturannya tidak saya rubah, time limitnya 20 detik, poinnya standar. True or false. Untuk tipenya saya ketik soal nomor 3.
Ini pernyataan ya, untuk soal true or false ini biasanya pernyataan, kemudian anak-anak diminta memilih apakah pernyataan itu benar atau salah. Untuk soal nomor 3 saya tidak menambahkan gambar, hanya pernyataan. Kemudian saya klik untuk kunci jawabannya. Sudah. Oke, sudah 3 soal. Jika kita rasa cukup soal kita, maka kita bisa cek lagi ya sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kita pastikan bahwa kunci yang kita masukkan benar ya. Nah, kita cek satu-satu. Baik. Nah, jika sudah yakin bahwa soal kita benar, mulai dari pertanyaannya atau pernyataannya, kemudian kunci jawabannya, maka kita bisa menyelesaikannya dengan klik done. Nah. Oke, di sini ada pilihannya test this Kahoot, play no, share it with others. Nah, kita pilih play no karena kita akan memberikan ke anak-anak. Nah, kita pilih ada 2 pilihan, host atau challenge. Nah, kita pilih challenge ya, karena akan kita berikan ke anak-anak juga. Nah, di sini untuk batas waktunya bisa kita atur juga. Misalkan ini saya atur maksimal 18 Maret. Jadi yang tertulis di sini adalah batas waktu maksimal. Kemudian time-nya jam berapa, berakhirnya tanggal 18 Maret jam, misalkan saya menginginkan maksimal jam 2, maka saya klik jam 2. Nah, melebihi batas waktu ini, maka link kuis nanti tidak bisa diakses oleh anak-anak. Kita klik create jika sudah selesai mengatur waktunya. Nah, kita akan mendapatkan link kuisnya. Nah, di sini kita muncul URL-nya, ada game pin-nya. Nah, ini nanti yang harus kita masukkan di deskripsi e-learning ya. Baik, saya copy URL-nya, kemudian saya akan masukkan ke e-learning saya. Saya masuk e-learning, saya masuk ke dashboard saya untuk memilih mapel yang saya ampuh. Di sini saya masukkan ke tematik kelas 5A. Sudah turn on editing, jadi tinggal kita menambahkan add activity-nya. Nah, sini saya add activity. Seperti biasa kita bisa memilih URL. Ini saya memilih URL untuk menyematkan link kuis saya. Sini name-nya saya isi hari kapan anak-anak mengerjakannya atau sesuai jadwal pelajaran anak-anak, dan tanggal berapa. Kemudian judulnya ya, judul kuis. Nah, di sini eksternal URL kita pastekan kuis yang tadi, link Kahoot tadi ya. Nah, kita masukkan. Kemudian di sini jangan lupa untuk melampirkan deskripsi agar ketika anak-anak membaca e-learning kita, mengakses e-learning, anak-anak paham akan apa yang harus dikerjakan di jadwal pelajaran tersebut. Oke, biasanya saya tulis seperti ini untuk deskripsinya. Ya. Nah, di sini bisa kita bold ya.
kasih. Nah, kita sematkan game pinnya, kita lihat lagi Kahoot kita tadi. Nah, ini kita copy, kita blok dulu, kita blok, kemudian kita copy, kita pastekan ke e-learning, ke deskripsi e-learning. Nah, ini bisa kita bold ya untuk memperjelas informasinya. Nah, jangan lupa untuk display description agar bisa dibaca anak-anak. Kemudian activity completion. Di sini untuk merekap siapa saja yang sudah mengakses e-learning kita. Maksud saya kuis yang kita sematkan di e-learning, nanti ada rekapannya. Kemudian kita save and return to course. Nah, ini ya sudah masuk. Kita coba kerjakan, misalkan ini. Kita klik, kita coba kerjakan. Nah, seperti ini tampilan kuis nanti yang akan diakses oleh anak-anak. Ini bisa kita anak-anak memasukkan namanya, dan untuk nama ini juga bisa ditambahkan di deskripsi e-learning ya Ustazah. Jadi bisa kita arahkan anak-anak format namanya, sehingga nanti direkap nilai rekap hasil kuis itu bisa kita deteksi ini kelas berapa, seperti itu. Misal kelas 5A, 5B gitu. Nah, misalkan kita buat format ketika nama sudah dituliskan, maka bisa langsung mulai dengan klik OK. Tadi judul yang kita buat muncul di awal. Nah, ini ada waktu 3 detik untuk membaca. Kita pilih salah satu. Next. Nah, setiap soal langsung muncul reportnya, berapa skornya. Nah, jika yang mengerjakan ini nanti lebih dari 1 orang, maka semua orang yang mengerjakan Kahoot itu nanti akan bisa dibaca, ya, bisa terlihat, dan kita bisa mengetahui posisi kita yang mengerjakan berada di peringkat keberapa. Next, soal nomor 2. Nah, ada kesempatan 3 detik untuk membaca soal. Kerjakannya. Nah, ketika kita klik next, nah, akan muncul lagi skor masing-masing siswa, dan akan muncul juga siswa tersebut berada di peringkat keberapa. Nah, ini waktunya ya, tadi saya setting 20 detik, maka ada 20 detik waktu untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, waktunya terus berjalan, anak-anak harus bersegera mengerjakan. Oke, jika sudah kita next. Nah, muncul ini hasil finalnya, scoreboardnya. Berarti ini nanti semua siswa bisa muncul di sini. Oke, jika sudah, kita bisa kembali ke Kahoot ya sebagai guru jika ingin melihat hasil dari
kuis yang dikerjakan anak-anak, sudah berapa siswa yang mengerjakan dan berapa skornya. Kita kembali ke Kahoot. Nah ini di report option ini ya, di report option ini bisa kita klik. Nah, di report option ini bisa kita klik download report, atau ini masih yang tadi, atau kita kembali ke home dulu untuk memastikan bahwa kuis kita sudah dikerjakan. Kita bisa klik yang challenge in progress. Kita klik suhu dan kalor. Nah, ini kita bisa melihat ada satu player karena baru saya yang mengerjakan, jadi hanya ada satu. Nah, nanti jika kita bagikan link itu ke siswa kita minta untuk mengerjakan, maka bisa banyak, bisa 80 bahkan 100 ya, sesuai dengan jumlah siswa kita yang kita beri link untuk mengerjakan. Kemudian ini juga kita bisa merubah deadline ya, Ustaz Sadah, ketika ada beberapa anak yang belum mengerjakan sampai batas waktunya, kemudian ada kebijakan untuk bisa mengerjakan di waktu yang lain, maka kita bisa merubah change deadline ini, kita klik. Nah, seperti itu. Nanti kita atur kembali. Oke, baik, kita kembali ke report option, kita klik ini untuk mengetahui hasilnya di Excel dengan klik download report. Kita klik download. Nah, di sini muncul Excel-nya langsung ya. Oke, kita klik enable editing. Ada banyak sheet ya. Untuk kuis Kahoot ini kita bisa juga langsung ada analisis soalnya ya. Jadi kita klik mulai dari overview ini semuanya secara keseluruhan, dan final score. Final score ini nanti akan terekap semua siswa yang mengerjakan di sini. Ini karena baru saya yang mengerjakan sehingga hanya ada satu siswa yang terekap. Mulai dari ranking teratas nih sampai terbawah, kemudian total skornya teratas sampai terbawah. Kemudian dari masing-masing siswa itu akan muncul jawaban yang benar berapa soal, kemudian yang salah ada berapa soal, seperti itu. Ini kita bisa menggunakannya untuk evaluasi. Ini rangkumannya beserta soalnya. Kemudian ini analisis per soal. Ini soal nomor 1. Kita bisa melihat ya. Untuk soal nomor 1 ini berapa siswa yang benar mengerjakannya, ini bisa kita baca di sini. Jawabannya apa, kemudian ya, persentase dari jawaban benar dan salah. Oke. Baik, seperti itu untuk pemanfaatan kuis dengan aplikasi Kahoot. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.